Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Di dalam penjara surga, kekacauan total terjadi. Jeritan memenuhi langit, serangan musuh. Itu Fang Han, dia ingin menghancurkan penjara surga. Para murid panik, namun para ahli tingkat tinggi tetap berdiri. Tiga kaisar kuno maju, aura mereka menekan kehampaan. Kaisar pedang perang, kaisar guntur liar, kaisar guntur kuno, mereka adalah pilar penjara surga. Fang Han berdiri di hadapan mereka. Tenang, tak bergerak, seperti penguasa mutlak. Kau terlalu sombong, salah satu kaisar berkata dingin. Kau pikir kau penguasa langit? Fang Han hanya menjawab singkat. Kalian, serangga, hening. Sesaat, kemudian, aura Fang Han berubah. Langit dan bumi beresonansi, hukum bergetar, kekuatan mengguncang kehampaan. 300 kali kekuatan tempur meledak, bom. Para kaisar langsung sadar, tidak baik. Ini teknik Dewa 33 surga. Lari, terlambat. Fang Han meninju. Satu pukulan saja, segalanya hancur. Ruang robek, langit runtuh, waktu bergetar. Bahkan sebelum pukulan tiba, para murid penjara surga sudah lenyap, menguap, menjadi ketiadaan. Para santo, musnah, tanpa sempat berteriak. Tiga kaisar kuno hancur, tubuh, roh, hukum, semua lenyap. Pukulan itu terus melaju, menembus seluruh penjara surga. Gelombang kehancuran menyapu segalanya. Formasi hancur, artefak retak, langit petir terguncang, kolam petir kehidupan, bahkan kolam raksasa itu bergetar hebat, seolah ketakutan. Satu pukulan, hanya satu, penjara surga hampir musnah total. Sisa-sisa murid muncul dari sudut-sudut. Wajah mereka pucat, tubuh gemetar, mata dipenuhi ketakutan. Ini bukan manusia, ini bencana. Dia hampir setara penguasa langit. Fang Han berdiri di tengah kehancuran. Tubuhnya tegak, seperti dewa penghancur. Masih ada yang hidup, ia berkata datar. Detik berikutnya, ia menghilang. Wus, muncul di depan seorang kaisar. Pak, diserap, menjadi kulit kosong. Wus, satu lagi, mati. Wus, satu lagi, lenyap. Tak ada yang bisa melawan. Tak ada yang bisa lari. Para kaisar kuno, yang dulu menguasai langit, kini seperti anjing liar ketakutan. Lari, cepat lari. Ini bukan pertarungan. Namun, Fang Han adalah hukum kematian itu sendiri. Langit dan bumi seolah berbisik. Era kehancuran telah turun. Dan target berikutnya sudah jelas. Kolam petir kehidupan, sumber kekuatan penjara surga. Begitu itu jatuh, seluruh sistem penjara surga akan benar-benar lenyap. Pembantaian itu berlanjut, tanpa ampun, tanpa jeda. Fang Han kini benar-benar berubah menjadi bencana hidup. Kemanapun ia melangkah, kematian mengikuti. Para kaisar kuno penjara surga, yang dulu ditakuti seluruh dunia, kini seperti rumput liar, dipanen tanpa arti. Ah, Fang Han, ini penjara surga milik Lei di Tianjun. Akibatnya tak terbayangkan. Salah satu kaisar berteriak. Namun, belum selesai bicara. Wus, ia lenyap. Tersisa kulit kosong. Tidak ada perlawanan. Tidak ada pertarungan. Hanya pembantaian sepihak. Langit dipenuhi kulit manusia hangus. Aura darah membubung. Darah mengalir seperti sungai. Benar-benar terjadi. Bahkan dendam para kaisar langsung dihancurkan. Tidak diberi kesempatan bereinkarnasi. Eksistensi mereka terhapus sepenuhnya. Akhirnya, hanya tersisa tiga sosok. Tiga kaisar petir, penjaga inti dari kolam petir kehidupan. Aura petir mengelilingi mereka. Dunia petir terbentuk. Langit bergemuruh. Fang Han, berhenti sekarang. Kalau tidak, kau pasti mati saat Lei di Tianjun datang. Fang Han hanya tersenyum tipis. Dia datang, lebih bagus. Aku ingin melihat apakah dia bisa membunuhku. Ia melangkah maju, aura membumbung. Kalian bertiga, menyerah, atau mati? Jawabannya, serangan habis-habisan. Petir mengamuk, istana petir, senjata petir, hukum petir. Semua dilepaskan. Namun, di depan kekuatan Fang Han sekarang, semua itu tampak seperti permainan anak-anak. Ia mengangkat tangan, kekuatan 300 kali, meledak lagi, bom, dalam satu pukulan. Segalanya berakhir. Tiga kaisar petir, hancur, tubuh, hukum, jiwa sakti, semua lenyap. Namun Fang Han menangkap esensinya. Memadatkan mereka, menjadi tiga gelang petir, langsung diserap.
Kitab era dalam tubuhnya kembali berkembang, lebih kuat, lebih sempurna. Sekarang, tidak ada lagi penghalang. Fang Han berdiri di hadapan kolam petir kehidupan. Sekarang, giliranmu. Kolam itu bergetar hebat, seolah memiliki kesadaran, seolah takut. Ia mencoba melarikan diri, menarik kekuatan seluruh surga. Namun, Fang Han mendengus. Satu pukulan lagi, langit ditekan. Semua gelombang petir jatuh seperti hujan. Kemudian, kitab era terbuka, menyelimuti kolam. Proses pemurnian dimulai. Namun, tiba-tiba, sebuah kehendak besar muncul, mengguncang segalanya. Fang Han, itu, kehendak. Lei di Tianjun, kau berani merebut artefakku. Langit bergetar, energi surga ditarik kembali. Kekuatan Fang Han, ditekan. Namun, Fang Han tetap tenang. Keinginan saja, berani menantangku. Ia mengaktifkan 3 kekuatan agung. Dao penciptaan, Dao asal, Dao kebenaran. 3 Raja Agung bangkit, menekan kehendak Tianjun. Bahkan, ia memanggil bayangan gerbang kehidupan abadi. Bom, kehendak Lei di Tianjun, hancur. Raungan terakhir bergema, aku akan membunuhmu. Fang Han menjawab dingin. Coba saja. Detik berikutnya, kolam petir kehidupan, sepenuhnya ditaklukkan, masuk ke tubuh Fang Han. Menyatu, menjadi bagian dari kitab era. Kekuatan Fang Han, melonjak lagi. Peluang menembus penguasa langit, kini mendekati setengah. Ia berdiri diam, aura menekan langit dan bumi. Penjara surga, telah musnah. Dan Fang Han, kini benar-benar, eksistensi nomor 1 di bawah penguasa langit. Penjara surga, telah benar-benar hancur. Fang Han berdiri di tengah kehancuran. Aura di sekelilingnya, berubah. Lebih dalam, lebih berat, lebih menakutkan. Kolam petir kehidupan kini telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Menjadi bagian dari kitab era. Menjadi salah satu, mata, inti. Petir bergetar dalam tubuhnya. Setiap napas, seperti jutaan guntur meledak. Kekuatanku. Fang Han mengepalkan tangan. Ruang di sekitarnya retak. Akhirnya, mendekati batas. Ia menghitung dalam hati. Sebelumnya kurang dari 1 dari 10 peluang. Setelah kolam petir 4 dari 10. Setelah pembantaian hampir 5 dari 10. 50%. Bagi kultivator biasa, itu sudah cukup untuk menantang kematian. Namun Fang Han, tidak puas. Masih belum cukup. Ia tahu, sekali gagal, ia akan mati tanpa sisa. Dan musuhnya, terlalu banyak. 5 penguasa langit surga, para dewa Protos, para ahli dari dunia lain. Semua akan mengepungnya saat terobosan. Ia tidak boleh gegabah. Namun satu hal pasti, kekuatannya sekarang telah mencapai puncak di bawah penguasa langit. Bahkan yang gagal menembus dan tidak mati, mungkin bukan lawanku lagi. Ia melangkah, langit terbelah. Sekilas, ia bahkan melihat dunia fana di bawah. Dunia Xuan Huang, sunyi, kosong, tanpa kehidupan. Fang Han menggeleng pelan. Zaman sudah berubah. Ia berbalik, kembali ke surga. Kini, targetnya bukan lagi penjara surga, melainkan lapisan terdalam, penjara inti, tempat tahanan paling mengerikan, Tianqiang, tempat yang bahkan para kaisar takut. Di sana, tidak ada penjaga lagi, karena semuanya telah dibantai oleh Fang Han. Ia melangkah masuk, gelap, sunyi, dipenuhi aura kematian, rantai berderit, tulang berserakan, bekas darah mengering, banyak ras, naga, Buddha, Protos, iblis, makhluk asing, semua mati di sini, tidak ada yang hidup. Fang Han bergumam, namun, tiba-tiba, matanya menyipit, ada sesuatu. Ia melangkah lebih dalam. Di sana, energi iblis pekat bergolak, seperti lautan hitam, dan di dalamnya, sesosok makhluk, aura menekan langit dan bumi. Hukum bergetar, Raja Iblis Laut Merah, makhluk legendaris, eksistensi yang gagal menembus penguasa langit. Namun tidak mati, ia membuka mata, tatapannya dingin. Anak kecil, kau membebaskanku. Cakar iblis langsung menyambar, merobek ruang. Namun, Fang Han tidak bergerak. Aura keduanya bertabrakan. Langit dan bumi beresonansi. Pertemuan dua monster telah dimulai. Bom! Tubuh Fang Han hampir tidak bergerak. Ia hanya menatap cakar itu dengan matanya. Energi sihir di udara, di bawah pandangannya, langsung lenyap tanpa jejak. Seperti hembusan angin, tubuhnya memancarkan cahaya terang, menerangi penjara bawah tanah yang gelap. Gelombang energi sihir tersapu bersih oleh cahaya itu.
Napas suci bergetar di seluruh ruang, tanah di segala penjuru berubah menjadi emas yang megah. Dalam sekejap, penjara yang gelap dan menyeramkan berubah menjadi negeri emas murni. Segala macam aura pembusukan tersapu abis, berubah menjadi berkah kebenaran para dewa, lalu melesat ke langit. Di pusat berkah abadi itu, iblis Laut Merah menatap Fang Han dengan kaget. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Siapa kamu? Bagaimana bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Kamu jelas bukan penguasa langit, masih di ranah langit dan bumi, tapi kekuatanmu. Iblis Laut Merah, aku bukan murid surga. Aku datang untuk menolongmu. Fang Han tersenyum tipis, menatap sosok besar dan kokoh di pusat pilar langit. Tolong aku. Iblis Laut Merah terdiam sejenak. Suasana menjadi berat, lalu tiba-tiba ia tertawa keras. Kenapa kamu tertawa? Tanya Fang Han tenang. Anak muda, kekuatanmu memang besar, tapi kamu tidak bisa menolongku. Ingin menyelamatkanku, lalu membuatku bekerja untukmu, atau bahkan menjadi budakmu. Ambisimu tidak kecil. Ia mencibir. Ini adalah penjara para dewa. Kamu menyusup diam-diam ke sini. Di luar, para ahli bagaikan awan, ditambah penekanan petir abadi. Bahkan jika kamu menyelamatkanku, kita tidak akan bisa keluar. Begitukah? Fang Han berkata santai. Aku tidak repot menyusup. Penjara ini sudah kuhancurkan. Dari murid Dewa Emas hingga Kaisar kuno, bahkan 3 leluhur petir pun telah kubunuh. Kolam petir 10.000 kehidupan telah menjadi bagian dari tubuhku. Ia melambaikan tangan. Sebuah gambaran terbuka, memperlihatkan adegan ia menghancurkan penjara, membantai banyak kaisar kuno, serta kekacauan besar yang terjadi. Apa ini? Iblis Laut Merah terkejut luar biasa. Ia tahu teknik ini, pemantulan waktu, menampilkan kejadian nyata yang baru saja terjadi. Matanya membesar seperti lonceng. Kamu sendirian menghancurkan seluruh penjara, bahkan melahap kolam petir. Siapa kamu sebenarnya? Kamu benar-benar tidak takut penguasa langit membunuhmu. Itu adalah sumber kehidupan Lei di Tianjun. Dia pasti akan membalas dendam. Balas dendam. Fang Han tetap tenang. Dia tidak bisa membunuhku. Nada bicaranya datar, tapi penuh keyakinan mutlak. Ia sudah menghitung segalanya. Bahkan sebelum melahap kolam petir, Lei di Tianjun tidak mampu membunuhnya. Sekarang, dengan kekuatan itu menyatu dalam dirinya, hal itu semakin mustahil. Ia tahu, dirinya adalah orang terkuat di bawah penguasa langit. Keyakinan ini berasal dari tulang dan jiwanya. Keyakinan tak terkalahkan. Baiklah, Iblis Laut Merah. Tidak perlu banyak bicara, aku memberimu 2 pilihan. Suara Fang Han menjadi dingin. Pertama, tunduk padaku, biarkan aku memurnikanmu, menjadi penjaga tertinggi Sekte Yuhua. Kedua, mati sekarang juga. Aku tidak keberatan membunuh dan memurnikanmu untuk memperkaya sejarah peradaban sihirku. Kedua tangannya terangkat, segalanya seolah lenyap. Tunduk padamu, akhirnya kau menunjukkan niat aslimu. Tatapan Iblis Laut Merah menjadi tenang. Anak muda, kamu memang kuat. Sangat tirani, tapi untuk membunuh dan memurnikanku, kamu masih kurang. Aku telah menguasai teknik abadi dari kitab sihir kuno Yuanxi. Tubuhku diberkati oleh penguasa langit Yuanxi. Bahkan Lei di Tianjun tidak mampu memurnikanku. Apa kamu pikir kamu bisa? Begitukah? Kilatan cahaya melintas di mata Fang Han. Dalam sekejap, ia menghitung segalanya. Di dalam tubuh Iblis Laut Merah, terdapat 2 kekuatan besar, benih petir milik Lei di Tianjun dan benih iblis dari penguasa langit Yuanxi. Keduanya telah bertarung selama ratusan juta tahun. Namun justru karena pertarungan itu, Iblis Laut Merah berhasil menyeimbangkan keduanya dan membuat kekuatannya terus meningkat. Menarik, Fang Han mengangguk, mengandalkan 2 kekuatan penguasa langit untuk memperkuat diri. Memang luar biasa. Sekarang, apakah kamu masih ingin memurnikanku? Tanya Iblis Laut Merah, matanya bersinar tajam, mencoba menyerang jiwa Fang Han. Namun, wush, tatapan Fang Han berubah menjadi cahaya tajam. Kedua pandangan bertabrakan di udara dan meledak. Bom! Tubuh Iblis Laut Merah terguncang hebat, sementara Fang Han tetap tidak bergerak. Perbedaannya sangat jelas. Keras kepala tidak ada gunanya. Wajah Fang Han menjadi dingin. Karena hubunganmu dengan temanku, aku memberimu kesempatan. Tapi kamu malah mencoba mengendalikan pikiranku. Itu dosa besar. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Aura tubuh Fang Han meledak.
Kekuatan sihirnya meningkat gila-gilaan, 10 kali, 50 kali, 100 kali, 300 kali. Ia mengerahkan teknik pamungkas. 33 langit, tinju dewa penciptaan. Satu pukulan dilayangkan. Apa? Iblis Laut Merah terkejut. 300 kali kekuatan. Bagaimana mungkin? Tidak perlu bicara lagi. Pukulan Fang Han jatuh, membawa kekuatan langit dan esensi penciptaan. Ia adalah jalan penguasa langit, mutlak, tanpa kompromi. Jika mengikuti, hidup. Jika melawan, mati. War. Iblis Laut Merah meraung. Rantai di tubuhnya hancur, semua segel meledak menjadi debu. Ia sepenuhnya bebas dan segera memanggil kekuatan iblis dari luar langit. Makhluk-makhluk iblis aneh turun dari kehampaan, energi mereka mengerikan dan tak terkendali. Namun, cahaya Buddha muncul dalam pukulan Fang Han. Segala iblis langsung lenyap. Pukulan itu menghantam tubuh iblis Laut Merah. Bom! Seluruh penjara lenyap seketika. Rantai, gerbang batu, pilar, semuanya menguap. Iblis Laut Merah menjerit memilukan. Tubuhnya hancur, menyisakan dua inti asal, benih iblis dan benih petir. Sisa jiwanya hampir padam. Jangan bunuh aku, suara lemah terdengar. Aku bersedia tunduk, jangan hancurkan inti asalku, atau seluruh kultivasiku akan musnah. Seperti yang kau inginkan. Wajah Fang Han tetap tenang. Ia mengangkat tangan. Segumpal energi besar berkumpul, darah Xuan Huang berubah menjadi petir Xuan Huang, siap digunakan untuk mengendalikan dan memurnikan segalanya. Vitalitas ini adalah esensi kehidupanmu. Aku akan mengembalikannya padamu, membentuk kembali tubuhmu. Fang Han menggerakkan tangannya. Gumpalan darah hitam yang kehilangan energi itu menyatu dengan dua inti asal di udara, terus berdenyut dan menggeliat, hingga akhirnya berubah menjadi sosok Dewa Iblis. Itulah wujud awal Iblis Laut Merah. Tubuhnya berhasil terbentuk kembali, namun wajahnya pucat, jelas terluka parah. Tinju Dewa Penciptaan 33 langit, itu setara dengan satu serangan penguasa langit. Energi sihirmu benar-benar mengerikan, Iblis Laut Merah berkata dengan nada tertahan. Kegarangan iblis purbanya telah memudar, kini ia menatap Fang Han dengan rasa waspada dan takut. Fang Han tidak membunuhnya, tentu karena hubungan dengan iblis merah. Jika tidak, ia sudah lama memurnikannya bersama inti petir milik Lei di Tianjun. Dengan kekuatan Fang Han saat ini, setelah melahap kolam petir, bahkan menelan kaisar kuno pun tidak lagi meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Namun sosok seperti Iblis Laut Merah, makhluk yang gagal menghadapi kesengsaraan namun tidak mati, bahkan masih mampu mempertahankan kesadaran di bawah kekuatan tempur 300 kali lipat, jelas sangat langka. Jika dilahap, manfaatnya luar biasa. Namun Fang Han tahu, ia tidak bisa hanya mengandalkan melahap. Ia harus menenangkan diri, mengendapkan semua kultivasi dan ingatannya agar fondasinya semakin kokoh. Baginya sekarang, pemantapan jauh lebih penting daripada sekadar melahap. Sekarang, kamu seharusnya sudah tahu pilihanmu. Fang Han melambaikan tangan. Cahaya Buddha langsung memasuki tubuh Iblis Laut Merah. Itu adalah cahaya dari dunia batin, membawa kendali mutlak. Terlebih lagi, tubuh Iblis Laut Merah baru saja dihancurkan dan dibentuk ulang olehnya. Vitalitas darahnya telah dicampuri kehendak Fang Han. Kendali mutlak telah tercapai. Tanpa metode ini, Fang Han tidak akan percaya iblis ini benar-benar tunduk. Iblis Laut Merah tidak bergerak. Ia hanya menatap Fang Han menanamkan larangan dalam tubuhnya. Ia tahu, melawan hanyalah sia-sia. Fang Han sudah berada di puncak dunia, orang terdekat dengan penguasa langit. Ayo, Fang Han berbalik. Iblis Laut Merah, ikuti aku. Jangan bertindak gegabah. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Sekarang saatnya keluar dari surga. Seluruh wilayah ini dipenuhi larangan. Hanya hartaku 33 langit dan tinju Dewa Penciptaan yang bisa keluar masuk dengan bebas. Tanpa menunggu jawaban, Fang Han melangkah pergi. Iblis Laut Merah langsung mengikuti. Ia bukan orang bodoh. Dengan kekuatannya, ia tahu betapa berbahayanya tempat ini. Tanpa Fang Han, mustahil ia bisa keluar. Fang Han kini hanya memiliki satu tujuan, meninggalkan surga. Ia sudah mendapatkan rahasia dunia pil, membunuh dua kaisar, menghancurkan senjata penghakiman, memusnahkan seluruh penjara, memperoleh kolam petir, dan menaklukkan Iblis Laut Merah. Panen besar, jika masih serakah, itu hanya akan membawa bencana. Lei di Tianjun pasti sudah mengetahui kejadian ini.
Sangat mungkin ia akan mengirim inkarnasi untuk memburu. Satu inkarnasi masih bisa dihadapi. Namun jika beberapa datang sekaligus, bahkan Fang Han bisa berada dalam bahaya. Ia harus segera pergi, mencari tempat aman, dan mencerna semua hasilnya. Wus! Tubuhnya berubah menjadi aliran energi, menyatu sempurna dengan larangan surga. Ia membawa iblis Laut Merah bersamanya, menembus batas demi batas. Tak lama kemudian, keduanya menghilang tanpa jejak. Seluruh penjara surga telah kuhancurkan, entah kekacauan sebesar apa yang akan terjadi. Saat melaju di kehampaan, Fang Han berpikir dalam hati. Senjata penghakiman juga telah hancur. Apakah seluruh surga akan menjadi gila? Di luar surga, perang besar masih berlangsung. Aura pertempuran tanpa batas menyelimuti kehampaan. Bangsa, barbar, lautan, protos, dan berbagai ras asing terus menyerang tanpa henti. Siang dan malam, pertempuran tidak pernah berhenti. Beberapa aura kuat surga tersembunyi di kedalaman dunia, mengamati segalanya. Dengan kultivasi Fang Han saat ini, ia bahkan bisa merasakan keberadaan penguasa langit. Ia segera menangkap bahwa 7 dewa Protos sedang membentuk formasi besar, bersiap mengaktifkan artefak penciptaan untuk merobek pertahanan surga. Nenek moyang Protos sudah mencapai batasnya. Kapak penciptaan miliknya juga hampir padam. Tatapan Fang Han berkilat. Jika aku bisa mendapatkan tubuh mereka, pikirannya bergerak cepat. Dan batang utama pohon dunia, jika aku mendapatkannya, aku bahkan bisa memulihkan pohon dunia sepenuhnya. Itu akan menjadi senjata yang sangat kuat. Saat ini, pohon dunia dalam tubuhnya hanyalah serpihan kecil, seperti debu di sebuah planet. Kekuatannya belum benar-benar terlihat, namun ia tahu pohon dunia adalah harta yang sebanding dengan artefak tingkat raja. Fang Han mulai merumuskan rencana untuk menembus ranah penguasa langit. Pertama, mendapatkan kekuatan tersembunyi di dunia pil. Kedua, memperoleh pohon dunia yang utuh. Ketiga, mendapatkan tubuh penguasa langit yang telah jatuh. Namun ketiganya sangat sulit. Dunia pil tidak bisa dimasuki. Pohon dunia berada di wilayah Protos. Tubuh penguasa langit hampir mustahil ditemukan. Tubuh penguasa langit. Tiba-tiba, mata Fang Han menyipit. Ia teringat sebuah adegan peti mati besar dan Hua Tiandu yang berkultivasi di depannya. Di dalam peti itu, terdapat tubuh Hua Tianjun. Jika aku mendapatkan tubuh itu, jantung Fang Han berdebar. Dengan teknik peleburan daging dan darah, aku bisa merampas segalanya, lalu menembus ranah penguasa langit dengan kepastian mutlak. Ia segera mulai menghitung keberadaan Hua Tiandu. Namun yang terlihat hanya bayangan samar. Ada kekuatan besar yang menutupi semua rahasia itu. Hua Tiandu tidak berada di surga, tapi di mana dia? Fang Han mengernyit. Namun satu hal pasti, tujuan Hua Tiandu jelas, menyatu dengan tubuh Hua Tianjun. Setelah keluar dari surga, Fang Han menjadi semakin tersembunyi. Auranya sepenuhnya terkendali, sulit dideteksi bahkan oleh penguasa langit. Ia langsung kembali ke Sekte Yuhua. Di dalam kota kuno Zhongzhou, segalanya telah berubah menjadi mesin perang raksasa. Para murid Dewa Emas, tetua, hingga putra suci bertarung di garis depan, membunuh berbagai ras. Waktu di dalam sekte dipercepat. 1 jam di luar, 1000 tahun di dalam. Para murid berkultivasi, keluar bertarung, lalu kembali untuk berkultivasi lagi. Siklus tanpa henti, sumber daya melimpah, energi urat nadi roh tingkat raja, pil abadi, bahan langka, semuanya dibagikan tanpa batas. Setiap murid penuh rasa syukur, bersumpah mengabdi. Sekte Yuhua kini benar-benar seperti mesin perang yang beroperasi penuh. Semua ini berkat rampasan Fang Han, harta dari 18 lantai perbendaharaan surga, jutaan urat nadi roh tingkat raja, ribuan artefak abadi tingkat raja. Kekayaan yang bahkan membuat orang mati rasa. Yu Huang mengelola semuanya dengan sempurna. Ia berkultivasi sekaligus mengatur sekte. Distribusi, pelatihan, penghargaan, semuanya berjalan rapi. Fang Han sendiri tidak terlalu fokus pada hal itu. Jika ia mau, dengan kemampuan perhitungannya, ia bisa membentuk setiap murid menjadi jenius. Namun ia tidak punya waktu. Tujuannya hanya satu, menjadi penguasa langit. Saat kembali ke dalam sekte Yuhua, ia melihat Yu Huang sedang duduk bersila, memejamkan mata dalam kultivasi mendalam. Selain Yu Huang yang sedang berkultivasi, kepala keluarga Suan Yuan, keluarga Su,
dan keluarga Nangmong juga berada di aula penguasa sekte Yuhua, memandang sekeliling dengan penuh keterkejutan. Setelah Fang Han membunuh Kaisar dan Dewa Emas, 3 keluarga besar itu datang berlindung ke sekte Yuhua, membawa seluruh sumber daya mereka. Kultivasi Yuhuang saat ini telah jauh melampaui Kaisar kuno. Di bawah penguasa langit, hampir tak tertandingi. Dari perhitungan aura, Fang Han tahu bahwa Yuhuang bahkan bisa masuk 20 besar dalam daftar kandidat penguasa langit. Menghadapi aura sebesar itu, para kepala keluarga tentu terguncang. Lebih dari itu, mereka menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan sekte Yuhua meningkat pesat. Setiap 1000 tahun waktu internal, lahir banyak dewa emas, dewa misterius, dewa leluhur, bahkan putra suci dan kaisar. Sumber daya sekte Yuhua begitu melimpah hingga membuat mereka merasa malu. Dibandingkan sekte Yuhua, warisan mereka terasa seperti pengemis. Namun mereka tidak berani meminta apapun. Mereka datang hanya untuk berlindung. Sebagai keluarga besar dengan warisan ratusan juta tahun, mereka tidak mungkin langsung bergabung. Tapi di tengah perang besar, keluar berarti mencari kematian. Kini, para murid mereka merasa seperti tamu yang menumpang. Situasi sangat canggung. Tuan, Anda sudah kembali. Yuhuang membuka mata, melihat Fang Han muncul dari kehampaan, diikuti sosok iblis berjubah hitam. Senior, sekte Yuhua berkembang sangat baik. Fang Han tersenyum. Banyak yang telah mencapai ranah kaisar. Dia siapa? Tatapan Yuhuang langsung tertuju pada iblis Laut Merah. Nalurinya memperingatkan bahaya besar. Itu iblis Laut Merah dari surga. Ia disegel selama ratusan juta tahun. Aku baru saja kembali dari surga dan telah menaklukkannya. Sekarang dia adalah penjaga sekte Yuhua. Apa? Iblis Laut Merah? Semua orang terguncang. Iblis purba yang gagal menghadapi kesengsaraan penguasa langit tapi tidak mati. Dia disegel oleh rantai penguasa langit di penjara terdalam. Jika dilepaskan, kehancuran tak terhindarkan. Semua orang langsung ribut. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa keluar dari surga? Mustahil. Ini pasti palsu. Iblis Laut Merah itu salah satu yang terkuat di bawah penguasa langit. Jangan-jangan Fang Han sudah melampauinya. Perdebatan semakin kacau. Diam. Woar. Iblis Laut Merah meraung. Niat iblis meledak, memenuhi seluruh aula. Pak, semua orang, termasuk para kepala keluarga, langsung jatuh berlutut. Wajah mereka terdistorsi, jiwa mereka hampir dikendalikan. Iblis Laut Merah, suara Fang Han tenang. Dalam satu gerakan, semua niat iblis lenyap. Semua orang berdiri dengan wajah pucat. Kini, tidak ada yang meragukan lagi. Kalian mungkin tidak tahu tujuan kedatanganku ke surga. Fang Han berkata santai. Yang pertama adalah balas dendam, membunuh senjata penghakiman. Itu sudah selesai. Ia mengangkat tangan. Sebuah tombak besar terbentuk dari kekuatan penghakiman. Itu, senjata penghakiman. Semua orang terkejut. Iblis Laut Merah mencibir dingin. Kalian pikir aku tunduk tanpa alasan? Fang Han bukan hanya membunuh senjata penghakiman, dia juga menghancurkan seluruh penjara surga, membantai semua penjaga, bahkan membunuh leluhur petir, dan melahap kolam petir 10.000 kehidupan. Semua orang membeku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Namun Fang Han tidak menjelaskan. Ia membuka mulut. Bom! Kolam petir raksasa muncul, langsung memenuhi seluruh dunia sekte Yuhua. Air petir meluap, menenggelamkan langit dan bumi. Apa ini? Bencana! Cepat lari! Seluruh sekte panik. Namun suara Fang Han menggema, agung dan tak tergoyahkan. Semua murid sekte Yuhua, jangan panik. Berkultivasilah dalam petir. Tempalah tubuh, pahami hukum, sempurnakan dao kalian. Ini adalah kolam petir kehidupan milik Lei di Tianjun, sekarang telah menjadi bagian dari tubuhku. Siapa yang setia, akan mendapatkan esensi petir, bahkan senjata sihir. Air petir itu mengandung esensi para ahli dari penjara surga yang telah dimurnikan. Kesempatan besar. Yuhuang berdiri tiba-tiba, matanya penuh keterkejutan. Ini benar-benar kolam petir kehidupan. Artefak pembuktian Dao Lei di Tianjun, dan kamu mengambilnya. Dia pasti akan mengamuk. Serangan gila. Fang Han tersenyum tipis. Aku sudah hampir mencapai ranah penguasa langit. Aku bisa menekannya. Lagi pula, Raja Suci akhir telah keluar dari segel. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Yuhuang tertawa keras. Dengan ini, fondasi sekte Yuhua akan semakin kokoh. Percepat waktu. 1 jam di luar, 1000 tahun di dalam, tidak cukup.
Percepat lagi, Fang Han mengangguk. Aku juga akan berkultivasi, menstabilkan fondasi, lalu bersiap menembus ranah penguasa langit. Begitu kata-kata itu keluar, Pak, beberapa ahli langsung berlutut. Wajah mereka pucat. Di mata mereka, Fang Han sudah setara dengan penguasa langit. Fang Han menatap mereka semua. Keluarga Xuan Yuan, keluarga Su, keluarga Nangong. Apakah kalian bersedia bergabung ke Sekte Yuhua? Aku akan mengganti nama sekte ini menjadi Sekte Jiyuan. Dan aku akan menjadi Jiyuan Tianjun. Suaranya mutlak, tak bisa ditolak. Patuh. Semua orang gemetar. Akhirnya, mereka tunduk sepenuhnya. Jauh dari surga, terpisah oleh jarak yang tak terhitung dari wilayah 100.000 negara, terbentang daratan luas yang dipenuhi kota-kota besar. Setiap kota megah dan luas, bahkan banyak yang jauh lebih besar dari wilayah biasa. Inilah wilayah kekuasaan sejati, tanah suci kebenaran. Sebuah dinasti lain yang berdiri sejajar dengan surga. Di bawah kekuasaannya, terdapat ratusan juta sekte, tak terhitung jumlahnya para dewa, membentuk dunia abadi yang kompleks. Di langit, berdiri kastel-kastel kebenaran, menggantung di udara, masing-masing bahkan lebih besar dari surga itu sendiri. Tempat ini pada dasarnya adalah surga kedua. Jumlah penguasa langit di tanah suci kebenaran tidak kalah dari surga, bahkan mungkin lebih banyak. Bagaimanapun, Raja Kebenaran adalah eksistensi yang tidak kalah dari Raja Penciptaan. Para ahli di sini bahkan lebih kuat dari surga. 10 dewa besar semuanya jauh melampaui kaisar. Dahulu, mereka mengalami perang besar melawan surga. Banyak jenius gugur, terutama setelah pertempuran dengan Tianjun Ibu Petir. Sejak itu, kekuatan surga perlahan melemah. Sebaliknya, tanah suci kebenaran bangkit kembali. Kini, mereka berencana merebut wilayah 100.000 negara surga, menjadikan surga hanya cangkang kosong. Di dalam salah satu kastel kebenaran yang megah, di aula besar bernama Aula Kandidat Penguasa Langit, para kaisar kuno, leluhur, bahkan tokoh setingkat penguasa langit sedang berkumpul. Di tengah aula, terdapat sebuah daftar besar. Daftar itu bersinar, namanya terus berubah, terhubung langsung dengan langit dan bumi. Daftar kandidat penguasa langit, nama Dewa Zamrud dan Dewa Yuanjin, menghilang. Digantikan oleh Yu Huang. Seorang kaisar berteriak kaget. Apakah mereka terbunuh? Tidak mungkin oleh penguasa langit. Jika itu terjadi, pasti memicu perang besar. Berarti, mereka dibunuh oleh seseorang di bawah penguasa langit. Seluruh aula gempar. Di antara mereka, berdiri seorang pemuda berjubah biru, si Liu Guang. Wajahnya seperti giok, tubuhnya memancarkan aura misterius. Namun yang paling menakutkan adalah tangan kirinya. Bersinar dengan cahaya aneh, melampaui hukum langit dan bumi. Itu bukan lagi kekuatan dewa. Itu adalah kekuatan penguasa langit. Tangan kiri penguasa langit. Ia adalah peringkat kedua dalam daftar kandidat penguasa langit, seorang monster yang gagal dalam kesengsaraan tetapi tidak mati. Dewa Zamrud dan Dewa Yuanjin memang telah mati, kata si Liu Guang perlahan. Dan bukan oleh penguasa langit. Ia melambaikan tangan. Cahaya misterius menyapu daftar. Nama-nama baru muncul. Iblis Laut Merah telah keluar. Dia langsung naik ke peringkat 4. Dan lihat, senjata penghakiman, serta banyak kaisar, semuanya hilang. Itu berarti mereka benar-benar mati. Apakah surga telah runtuh? Semua orang terkejut. Tidak, si Liu Guang menggeleng. Surga belum runtuh. Ini lebih mungkin karena seseorang menyusup ke surga, membebaskan iblis Laut Merah, lalu membantai penjara dan membunuh semua itu. Siapa orang itu? Aula menjadi sunyi. Ini pertanda akhir zaman telah dimulai, seorang kaisar berkata dengan suara gemetar. Belum sampai kehancuran besar, jawab si Liu Guang. Namun waktu memang semakin mendesak. Hanya mereka yang mencapai penguasa langit yang bisa bertahan satu era lagi. Tiba-tiba, lihat, daftarnya berubah lagi. Seorang kaisar berteriak. Semua mata tertuju ke daftar. Sebuah nama, melonjak dengan kecepatan luar biasa. Langsung menembus 10 besar. Terus naik. Siapa ini? Melewati satu demi satu. Sudah mendekati 5 besar. Dia, menyalip iblis Laut Merah. Menyalip Dewa Wanyang. Dia bahkan mendekati Tuan si Liu Guang. Seluruh aula gemetar. Aura dari nama itu sangat tirani. Tidak mungkin, seorang kaisar bergetar. Aura ini, bahkan melampaui Tuan Xie. Wajah Xie, Liu Guang berubah dingin, matanya dipenuhi niat membunuh.
Bom, daftar bergetar hebat, nama itu, langsung menyalipnya, ia jatuh ke peringkat ketiga, nama itu kini di peringkat kedua, hanya tersisa satu di atasnya, One Heart, penguasa peringkat pertama selama ratusan juta tahun. Namun, daftar kembali bergetar, tidak mungkin, dia masih naik, dia akan melampaui One Heart, ini belum pernah terjadi selama ratusan juta tahun, cahaya daftar bersinar liar. Akhirnya, nama itu melampaui segalanya. Menjadi peringkat pertama, mengguncang langit dan bumi. Setelah beberapa saat, cahaya mereda, nama itu stabil, 3 karakter kuno muncul jelas di daftar. Si Liu Guang menatapnya dengan niat membunuh yang membumbung. Langit dan bumi seolah beresonansi. Nama itu adalah Hua Tiandu. Hua Tiandu, siapa itu? Bagaimana bisa langsung menduduki peringkat pertama? Dia langsung melampaui semuanya, bahkan menekan One Heart dan menjadi nomor 1 di daftar kandidat penguasa langit. Mungkinkah dia yang membunuh Kaisar dan Dewa Emas? Kalau begitu, senjata penghakiman juga dibunuh olehnya. Benar, semua itu terlalu kebetulan. Naiknya Hua Tiandu, jatuhnya Kaisar, hilangnya senjata penghakiman, semuanya pasti ulahnya. Di aula, para kaisar saling berteriak. Si Liu Guang mengangkat tangan, suaranya tegas dan penuh wibawa. Segera sebarkan perintah, selidiki Hua Tiandu dengan segala cara. Siapapun yang memberikan informasi akurat akan diberi hadiah artefak abadi tingkat raja dan pil abadi tingkat raja. Beritahu juga Dewa Wanyang yang berada di wilayah surga. Perintahnya jatuh seperti hukum, tak ada yang berani menolak. Dan, aku harus melaporkan ini kepada para penguasa langit. Wajahnya serius. Munculnya peringkat pertama baru berarti satu hal. Calon penguasa langit sejati telah lahir. Langit dan bumi akan berubah. Dalam sekejap, si Liu Guang menghilang. Sementara itu, di surga, kekacauan telah pecah. Setelah Fang Han pergi, para kaisar kuno akhirnya menemukan kenyataan mengerikan. Penjara surga, lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanya kulit manusia, berserakan di tanah. Itu adalah sisa para penjaga, tetua, bahkan bangsawan surga. Semua telah dimurnikan hingga hanya menyisakan kulit kosong. Ini hasil pemurnian, seorang kaisar gemetar. Seluruh penjara, dimusnahkan. Para ahli surga berdiri kaku. Aura kematian memenuhi udara. Kaisar, senjata penghakiman, semuanya hilang. Surga kita, mengalami bencana besar. Tiba-tiba, sebuah tekanan luar biasa turun. Seorang pria berjubah cahaya muncul. Aura suci menyelimuti tubuhnya. Semua orang langsung berlutut. Salam kepada penguasa langit penebusan. Dia adalah inkarnasi dari penguasa langit penebusan. Bangkit, katanya tenang. Ini hanya avatarku. Pelaku semua ini adalah Fang Han. Seluruh aula gempar. Dia menyusup ke surga, menghancurkan penjara, membunuh senjata penghakiman, dan membawa pergi iblis Laut Merah. Lei di Tianjun sedang memurnikan artefak, sehingga tidak sempat menghentikannya. Apa? Para kaisar terpukul. Itu anak dari pertempuran jenius, Fang Han. Kami tidak menyadarinya sama sekali. Kalian tidak akan bisa membunuhnya, lanjut penguasa langit penebusan. Takdirnya terselubung. Bahkan aku dulu meremehkannya. Namun tidak masalah. Artefak besar sedang memasuki tahap akhir. Ketika selesai, segalanya akan kembali ke jalur. Ia menatap mereka. Mulai sekarang, senjata pembalasan menggantikan posisi senjata penghakiman. Kaisar Huang menggantikan kaisar sebelumnya. Dan kalian akan menerima tamu dari tanah suci kebenaran. Bernegosiasi, tunda mereka, berikan waktu bagi kami. Patuh. Semua orang menjawab serempak. Inkarnasi itu menghilang. Tak lama kemudian, berita menyebar ke seluruh dunia. Fang Han menyusup ke surga, membunuh kaisar, menghancurkan senjata penghakiman, memusnahkan penjara, melahap kolam petir. Seluruh dunia terguncang. Dia terlalu mengerikan. Apakah dia sudah setara penguasa langit? Dalam pertempuran jenius, dia tidak sekuat ini. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Konon dia memahami takdir, bahkan melihat gerbang keabadian. Dia telah mencuri kekuatan penciptaan. Segala spekulasi bermunculan. Semua orang hanya memiliki satu pikiran. Fang Han mungkin adalah orang terkuat di bawah penguasa langit. Di sebuah ruang misterius, sekelompok ahli muda berkumpul. Di tengah mereka berdiri seorang pria dengan aura luas seperti samudra. Dewa Wanyang, mantan peringkat 3 daftar kandidat penguasa langit. Ia datang untuk memimpin sekte-sekte besar di wilayah 100.000 negara.
Kita sudah menunggu hampir 7 hari, seseorang berkata. Mengapa Dewa Zamrud dan Dewa Yuanqin belum datang? Tidak perlu khawatir, kata Dewa Wanyang tenang. Dengan kekuatan mereka, bahkan penguasa langit sulit membunuh mereka. Namun, sebuah bayangan muncul di hadapannya. Itu adalah proyeksi Si Liu Guang. Dewa Wanyang, ada perubahan besar. Daftar kandidat penguasa langit telah berubah. Hua Tiandu telah melampaui segalanya dan menjadi nomor 1. Dan Dewa Zamrud serta Dewa Yuanqin telah mati. Apa ada peristiwa sebesar ini? Hua Tian, siapa dia? Bisakah dia menempati peringkat pertama dalam daftar kandidat? Mata Wanyang yang semula tidak berubah akhirnya bergetar. Aku tidak tahu. Aku masih menyelidiki masalah ini. Nanti akan kuberitahukan kepada kalian semua. Kalian harus berhati-hati. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi di surga. Mungkinkah ada seorang jenius mengerikan yang muncul? Si Liu Guang bertanya dengan serius. Kami telah mengirim seorang dewa untuk bernegosiasi dengan surga. Seharusnya dia segera kembali. Saat itu, kalian akan mengetahui semua kabar. Wanyang tetap tenang. Wus. Di tengah percakapan itu, sebuah sosok tak kasat mata muncul di ruang berbeda. Awalnya hanya bayangan samar, lalu perlahan memadat, berubah menjadi seorang pemuda berjubah abu-abu. Aura yang terpancar dari tubuhnya jauh lebih kuat dibanding Dewa Yuanqin sebelumnya. Dewa tak kasat mata, kau sudah datang. Penguasa langit Wanyang segera bertanya, bagaimana hasil pembicaraan dengan istana surga? Penguasa langit Wanyang, Dewa penyelamat juga telah muncul. Dewa tak kasat mata mengangguk, lalu melirik ke arah Si Liu Guang dengan sedikit keterkejutan, namun tetap berkata dengan hormat. Aku membawa jimat Tianjun mendekati surga, menarik perhatian pedang penebusan, dan akhirnya berhasil berkomunikasi dengannya. Kami telah membahas masalah yang kami temui. Mereka mengatakan kita bisa menuju surga sekarang, mereka akan menerima kita untuk berdiskusi bersama Tanah Suci, menghadapi malapetaka, serta mengusir para dewa, iblis, roh, dan ras binatang. Namun, di perjalanan aku mendengar sebuah kabar besar. Apa kabar besar itu? Tanya Wanyang dan Si Liu Guang hampir bersamaan. Telah terjadi bencana di surga. Seseorang diam-diam menyusup ke dalam surga, membunuh kaisar, merebut tombak penghakiman, bahkan menghancurkan penjara ilahi surga. Lembah petir milik penguasa langit Lady pun dijarah habis. Semua ini dilakukan oleh satu orang, bernama Fang Han, dari sekte Yuhua. Dan orang ini bukan penguasa langit. Saat mengucapkan itu, Dewa tak kasat mata sendiri sulit menahan keterkejutannya. Dewa gugur, hal seperti ini, kapan pernah terjadi? Jika dia bukan penguasa langit namun sudah sekuat ini, bukankah dia bisa menerobos kapan saja? Dewa Cahaya, daftar kandidat penguasa langit telah berubah. Jika kabar ini digabung dengan informasi yang kau bawa, mungkinkah Fang Han ini adalah Hua Tian? Peringkat pertama, kata Wanyang tiba-tiba, aku juga sempat menduga demikian. Apakah kita perlu mengunjungi sekte Yuhua terlebih dahulu? Ujar Si Liu Guang. Namun berdasarkan intuisiku, Fang Han adalah Fang Han, Hua Tian adalah Hua Tian. Setelah melakukan hal sebesar ini, para penguasa langit pasti sudah menyelidiki latar belakangnya. Mustahil dia hanya memakai nama samaran. Aku sudah menyelidiki. Hua Tian berasal dari dunia bawah, dari dunia besar Xuan Huang, dan memiliki hubungan dengan Hua Tianjun dari sekte Yuhua. Sedangkan Fang Han memang orang lain, dan merupakan rekan dari penguasa langit ibu petir dari dunia bawah. Tanah suci kebenaran memang luar biasa. Informasi seperti itu pun bisa mereka gali. Jadi, Fang Han dan Hua Tian bukan orang yang sama, gumam Wanyang. Untuk pertama kalinya, dia merasakan tekanan dingin. Selama bertahun-tahun dia mendominasi daftar, namun kini muncul begitu banyak sosok tak terkalahkan di atasnya. Apakah Fang Han masuk dalam daftar kandidat penguasa langit? Tidak, tapi aku curiga kekuatannya telah mencapai tingkat tak tertandingi. Mungkin takdir menutupinya sehingga tidak bisa dilihat. Kalian pergi selidiki kebenarannya. Orang ini juga berasal dari dunia bawah dan sekte Yuhua, mungkin tahu petunjuk tentang Hua Tian. Setelah berkata demikian, sosok Dewa Cahaya perlahan menghilang. Transmisi jarak jauh seperti ini, bahkan sulit dipertahankan oleh kultivasinya. Dari Tanah Suci Kebenaran menuju 100.000 negara di surga, jaraknya tak terbayangkan. Bahkan seorang kaisar harus terbang selama ribuan tahun.
Hanya penguasa langit yang bisa berkomunikasi dengan cara seperti itu. Setelah sosok itu lenyap, Wanyang berdiri diam sambil merenung. Dewa Giok telah mati, Dewa Yuanjin juga mati. Jika bukan kandidat penguasa langit yang melakukannya, maka yang paling mencurigakan adalah Hua Tian dan Fang Han ini. Tapi jika begitu, aku akan pergi ke Sekte Yuhua, melihat sendiri kebenarannya. Akan lebih baik jika Fang Han dan Hua Tian saling bertarung hingga mati. Aku yang akan mengambil keuntungan. Dalam sekejap, ribuan rencana muncul di benaknya. Dia mengangkat suara, seluruh murid Tanah Suci Kebenaran, para Dewa Agung. Ikuti perintahku, menuju Sekte Yuhua. Kita akan menemui orang ini dan melihat seperti apa sebenarnya Fang Han. Aku tidak percaya dia lebih kuat dariku. Baik, seketika, semua murid melesat. Di antara mereka, ada 7 dewa tingkat tinggi, semuanya jauh melampaui Dewa Giok dan Dewa Yuanjin. Kali ini, Tanah Suci Kebenaran mengirim 10 Dewa Agung. 2 telah gugur, tersisa 8, dengan Wanyang sebagai pemimpin. Kekuatan besar ini bergerak seperti badai, menembus kehampaan menuju Zhongzhou, ke Sekte Yuhua. Zhongzhou, Sekte Yuhua. Fang Han telah sepenuhnya menaklukkan klan Nangong, klan Suanyuan, dan seluruh murid klan Su. Para ahli tingkat kaisar pun ditundukkan. Dia menggunakan kolam petir 10.000 kehidupan, mengorbankannya ke dalam surga bulu. Seluruh gunung dan sungai di dalamnya tenggelam dalam air petir tanpa batas. Air petir itu terus menempa tubuh para murid Sekte Yuhua. Setiap murid mengalami peningkatan pesat. Selain itu, waktu di dalamnya dipercepat. 1 jam di luar, 10.000 tahun di dalam. Bayangkan, dalam 10.000 tahun, berapa banyak ahli yang bisa lahir. Dalam 5.000 tahun saja, sebuah peradaban bisa mencapai puncaknya. Setiap 10.000 tahun, Sekte Yuhua melahirkan banyak jenius mengerikan. Dewa emas, dewa leluhur, dewa purba, hingga kaisar tertinggi bermunculan tanpa henti. Setelah ratusan ribu tahun berlalu, Sekte Yuhua telah memiliki ratusan kaisar. Aura mereka menekan langit dan bumi. Hukum bergetar, langit dan bumi beresonansi. Namun meski begitu, Kaisar Yu masih jauh tertinggal dibanding Fang Han. Di kehampaan, Fang Han duduk bersila. Tubuhnya memancarkan cahaya suci. Kristal negara ilahi berputar seperti sungai bintang. Dalam setiap kristal, tampak bayangan surga. Setiap kristal adalah sebuah surga kecil. Kekuatan ini tak lagi bisa dijelaskan. Setelah melahap pecahan artefak, pasir waktu, dan berbagai senjata sihir, kultivasinya telah sepenuhnya terkonsolidasi. Dia mulai menyentuh batas alam penguasa langit. Untuk menembus ke alam penguasa langit, dibutuhkan energi yang sangat besar untuk menghancurkan belenggu langit dan bumi. Kekuatan terbesar adalah tubuh penguasa langit. Tanpa itu, aku harus mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Satu-satunya jalan adalah menemukan Hua Tian, merebut tubuh Hua Tianjun, lalu memurnikannya. Cahaya kebijaksanaan bersinar di mata Fang Han. Seolah Buddha kuno sedang mengajarkan makhluk hidup. Seolah Raja Konfusianisme menurunkan ajaran kepada dunia. Namun semakin dalam dia berkultivasi, semakin jelas dia merasakan. Langit dan bumi adalah penjara. Semua makhluk hidup terikat di dalamnya. Jika langit dan bumi menua, semua makhluk juga akan menua. Inilah 5 kemerosotan langit dan manusia. Tekanan tak kasat mata menekan hatinya. Dia ingin menghancurkan belenggu ini, menembus sangkar dunia, mencapai kebebasan mutlak. Namun dia tahu, jika dia benar-benar mencoba menerobos sekarang, langit dan bumi akan menjatuhkan hukuman mengerikan. Kesengsaraan tak terbayangkan akan turun, dan seluruh sekte Yuhua bisa hancur dalam sekejap. Belum waktunya, Fang Han perlahan menghitung posisi Hua Tian. Seluruh sekte Yuhua diciptakan oleh Hua Tianjun. Selama berada di sini, Hua Tian tidak akan bisa lolos dari genggamannya. Tiba-tiba, mata Fang Han terbuka, aura mengguncang kehampaan. Tamu telah datang. Datang ke eraku, ada urusan apa? Kultivasi Fang Han saat ini telah menembus hampir ratusan juta ruang dan waktu. Kesadarannya mampu memahami segala perubahan seperti melihat musim gugur dalam sekejap. Berbagai ruang dan waktu, bahkan seluruh dunia, setidaknya 100.000 negara di surga, semuanya berada dalam jangkauan kendalinya. Dia sudah sangat dekat dengan alam penguasa langit, bahkan jalur kekuatan sejatinya hampir setara.
Karena itu, ketika 8 Dewa Agung dari Tanah Suci Kebenaran datang dengan aura dahsyat, dia sudah lebih dulu mengetahuinya. Fang Han berdiri dan sedikit mengguncangkan tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh negeri bulu bergetar hebat. Air petir yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, lalu perlahan kembali tenang. Kolam petir 10.000 kehidupan kini telah menyatu dengan eranya Fang Han, menjadi semacam pusat kendali. Air petir biasanya tersimpan di dalam dirinya, dan dengan satu gerakan kecil saja bisa dilepaskan, membanjiri surga bulu untuk para murid berkultivasi. Bahkan, jika dia menghendaki, air petir itu bisa menyebar ke seluruh wilayah. Awan kesengsaraan akan menyelimuti langit Zhongzhou. Siapapun yang bukan murid Sekte Yuhua akan langsung disambar kesengsaraan dan dimusnahkan. Suaranya menggema keluar, penuh wibawa. Seketika, di luar kota kuno Zhongzhou, Wanyang dan 7 Dewa Agung lainnya, bersama para murid Tanah Suci Kebenaran, merasakan seolah mereka terpisah dari dunia. Seperti berada di dua alam berbeda. Di luar, niat membunuh membubung, dunia dalam kekacauan. Namun di Zhongzhou, justru seperti surga damai. Saat suara Fang Han terdengar, langit berubah. Istana surga, gereja suci, ibu kota megah, semua muncul nyata di hadapan mereka. Sebelum sempat bereaksi, dentang lonceng agung bergema, nada-nada suci mengalun. Dari pusat kota kuno Zhongzhou, cahaya emas menjulang ke langit, lalu berubah menjadi jembatan emas raksasa yang panjangnya tak terhingga. Di atas jembatan itu, Fang Han berdiri memimpin. Di belakangnya, para ahli Sekte Yuhua, serta para kuat dari klan Su, klan Suanyuan, dan klan Nangong, semuanya mengikuti. Aura mereka menekan langit dan bumi. Kalian adalah para ahli dari Tanah Suci Kebenaran. Entah apa tujuan kalian datang ke gerbang era milikku. Apakah ingin mengundang kami ke Tanah Suci Kebenaran? Fang Han melangkah maju, langkahnya seperti naga dan harimau. Tatapan Wanyang menegang saat melihatnya. Ekspresinya berubah drastis. Sebuah pikiran ilahi langsung disalurkan kepada semua orang di belakangnya. Ini, Sekte Yuhua, sejak kapan menjadi gerbang era? Wanyang langsung bertanya. Benar, dulunya Sekte Yuhua. Namun kini surga kacau. Aku, Fang Han, menegakkan ketertiban, mengatur kembali langit dan bumi, melindungi sesama dari malapetaka. Karena itu, namanya Kuba menjadi gerbang era. Fang Han berbicara tenang, tatapannya dalam dan tak terduga. Wanyang sedikit terkejut. Tujuan Tanah Suci Kebenaran sebenarnya adalah menaklukkan seluruh sekte dan keluarga di 100.000 negara, lalu membawa semua sumber daya ke markas mereka. Namun sekarang, Fang Han melakukan hal yang sama. Meski begitu, Wanyang tetap tersenyum. Jadi ini Fang Han, sosok dengan potensi penguasa langit. Rumornya, kau telah memurnikan harta penciptaan 33 lapisan, menyapu surga, membunuh kaisar, merebut tombak penghakiman, bahkan menghancurkan istana surga. Prestasi seperti ini, bisa disebut yang pertama sejak zaman kuno. Aku datang hari ini hanya untuk menyaksikan keagunganmu, sekaligus membahas rencana masa depan. Jika begitu, tamu adalah tamu. Silakan masuk. Fang Han mengangkat alisnya, lalu melambaikan tangan. Gerbang negeri bulu terbuka. Sebuah jalur besar muncul. Silakan. Wanyang mengangguk dan membawa rombongannya masuk. Fang Han memimpin mereka menuju aula utama surga bulu. Semua duduk sesuai posisi. Dengan satu gerakan lengan, cangkir teh muncul di hadapan semua orang. Silakan minum. Ini teh dewa penciptaan, kuambil dari perbendaharaan istana surga. Daun teh di dalamnya berkilau seperti makhluk hidup. Aura penciptaan menguar, membuat pikiran jernih. Wanyang hanya mengangguk. Teh yang bagus. Namun dia tidak meminumnya. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Fang Han tersenyum tipis. Bukankah kalian datang untuk berdiskusi? Wanyang akhirnya berbicara. Tanah Suci Kebenaran memiliki daftar kandidat penguasa langit. Semua ahli terkuat surga tercatat di dalamnya. Daftar ini dibuat oleh Raja Kebenaran, berhubungan langsung dengan hukum tertinggi. Namun baru-baru ini, terjadi perubahan. Fang Han mengangguk ringan. Aku pernah mendengarnya, tapi belum pernah melihat langsung. Perubahan apa? Perubahan besar. Misalnya, kemunculanmu, Fang Han. Namun namamu tidak muncul dalam daftar. Sepertinya ada kekuatan rahasia yang menutupi takdirmu. Fang Han menjawab tenang. Itu rahasiaku. Wanyang tersenyum tipis. Aku sudah menebaknya. Kau berasal dari dunia bawah,
pernah menjadi bagian dari sekte Yuhua, dan memiliki hubungan dengan penguasa langit Ibu Petir. Kekuatan takdirnya mampu menutupi jejakmu, benar. Wajah Fang Han langsung mendingin. Aura berubah, niat membunuh membubung. Semua orang merasakan medan perang berdarah, seolah zaman membeku. Wanyang terkejut, jangan salah paham, aku hanya ingin memberimu sebuah rahasia besar. Rahasia tentang musuh terbesarmu. Fang Han menatap tajam. Siapa? Hua Tiandu. Sejenak, hati Fang Han bergejolak seperti lautan. Namun di permukaan, dia tetap tenang. Bahkan tersenyum tipis. Wanyang justru merasa tidak nyaman. Dia mengira Fang Han akan terkejut, tapi ternyata tidak. Apakah kau tahu, dalam daftar kandidat penguasa langit, Hua Tiandu telah muncul kembali. Kekuatannya jauh melampaui sebelumnya. Di dunia bawah, kalian berdua adalah musuh bebuyutan. Karena itu, aku datang membawa kabar ini sebagai tanda persahabatan. Begitu, Fang Han mengangguk. Namun tiba-tiba, aura tak terhingga meledak. Perhitungan tanpa batas muncul, membentuk peta besar. Seluruh kota kuno Zhongzhou bergetar. Sebuah jejak aura perlahan naik. Aura Hua Tianjun. Di dalam tubuh Fang Han, aura itu mulai beresonansi. Kesadarannya melesat menembus ruang dan waktu. Menjangkau kedalaman surga. Saat itu juga, dia menangkap titik kunci. Kabar ini seperti petir yang membelah langit, membuka semua perhitungannya. Dia akhirnya menemukan jejak lokasi tubuh asli Hua Tianjun. Tubuh itu tampaknya berada dalam sebuah peti mati kuno, mengapung di antara ruang dan waktu. Hua Tiandu sedang berkultivasi di dalamnya, memadukan tubuh Hua Tianjun. Dan kini, Fang Han telah menangkap jejaknya. Matanya berkilat dingin. Selama dia bisa mengunci posisi itu, dia akan langsung mengejar, tak peduli ujung langit manapun. Dia akan membunuh Hua Tiandu sepenuhnya, lalu merebut tubuh Hua Tianjun, dan menjadi penguasa langit sejati. Jadi, Hua Tian akhirnya telah memurnikan seluruh tubuh Hua Tianjun dan menguasai kekuatan besar. Karena itu dia menjadi peringkat pertama dalam daftar kandidat penguasa langit. Fang Han tetap menghitung posisi aura Hua Tiandu, sambil menghadapi Wanyang dan yang lainnya. Apa? Hua Tiandu? Hua Tianjun? Wanyang benar-benar terkejut. Jadi memang seperti itu. Hua Tiandu ternyata memiliki hubungan dengan leluhur sekte Yuhua, Hua Tianjun. Bahkan bisa jadi merupakan reinkarnasinya. Sekarang dia mendapatkan tubuh, daging, dan darah Hua Tianjun, langsung menjadi peringkat pertama dalam daftar kandidat penguasa langit. Apa? Seluruh tubuh penguasa langit? Dewa tak kasat mata juga terkejut. Peringkat pertama sebelumnya hanya memperoleh jantung penguasa langit kuno, lalu memadukannya ke dalam tubuh, dan sudah mampu mendominasi daftar selama ratusan juta tahun. Peringkat kedua, Dewa Cahaya, hanya mendapatkan satu tangan kiri penguasa langit kuno, namun tetap kokoh di posisi kedua. Sekarang Hua Tian memiliki seluruh tubuh Hua Tianjun, kekuatannya akan mencapai tingkat seperti apa? Hua Tianjun sendiri adalah ahli tak terkalahkan yang telah hidup selama 5 hingga 6 era besar. Dia pernah menguasai hukum bencana, keabadian, kekacauan, dan pembantaian. Dulu dia dikenal sebagai Dewa Perang Surga. Seberapa mengerikan kekuatan tubuhnya, Wanyang kembali terguncang. Namun aku pernah mendengar rumor, ujar seorang dewa, saat Raja Abadi bertarung melawan penguasa langit Ibu Petir, Hua Tianjun dipaksa menekan Ibu Petir atas nama Raja Abadi. Namun gerbang kehidupan abadi yang dipanggil oleh Ibu Petir menghancurkan harta penciptaan 33 lapisan, dan tubuh Hua Tianjun juga hancur. Karena itu dia gugur, jadi mungkin tubuh itu tidak utuh. Meski tidak utuh, tetap sangat mengerikan, kata iblis Laut Merah di samping Fang Han. Kekuatan itu bisa mengguncang 10 penjuru surga. Bahkan penguasa langit sejati pun belum tentu mampu menekannya. Begitu dia berbicara, 8 dewa agung langsung menoleh. Wanyang pun terkejut lagi. Iblis Laut Merah. Benar, aku, jawabnya tenang. Kudengar dalam daftar kandidat penguasa langit, sosok misterius selalu berada di peringkat pertama, si Liu Guang kedua, dan kau Wanyang di peringkat ketiga. Lalu aku sekarang di peringkat berapa? Apa kau tidak ingin menunjukkan daftar itu lagi? Iblis Laut Merah kini sangat tenang. Setelah berkultivasi selama ratusan ribu tahun dalam percepatan waktu sekte Yuhua, serta bimbingan Fang Han, dia telah memadukan Dao Buddha dan Iblis. Kultivasinya mencapai kesempurnaan besar, air kekuatannya mengalir seperti samudra.
Aura reinkarnasi dan dao agung terpancar dari tubuhnya. Kepercayaan dirinya meningkat pesat. Selain Fang Han, dia yakin bisa bersaing dengan siapapun. Maaf, kata Wanyang dingin, kau berada di peringkat keempat, tepat di bawahku. Benarkah? Iblis Laut Merah tersenyum tipis. Mungkin daftar itu sudah berubah lagi. Lagi pula, daftar hanyalah ukuran kasar kekuatan. Tidak menentukan segalanya. Bagaimana kalau kita bertarung untuk membuktikannya? Baik, Wanyang langsung berdiri. Cukup. Fang Han mengangkat tangan. Bom, aura dahsyat meledak seperti lautan bergelora. Seluruh ruangan bergetar. Semua orang langsung merasa sesak napas. Bahkan wajah Wanyang berubah. Ini, kekuatan Fang Han. Seorang dewa bergumam dengan wajah pucat. Kekuatan seperti ini, bahkan sosok misterius itu mungkin tidak bisa menandingi. Jika begitu, mungkin dia benar-benar bisa melawan Hua Tian. Pertarungan naga dan harimau. Siapa naga, siapa ular, kita lihat saja nanti. Para murid Tanah Suci Kebenaran mulai berbisik. Tidak perlu terburu-buru. Fang Han menekan aura itu. Iblis Laut Merah, Wanyang adalah tamu. Jangan bersikap tidak sopan. Baik, Tuan, jawab. Iblis Laut Merah hormat. Wajah Wanyang sedikit kaku. Dia tidak menyangka sosok seperti Iblis Laut Merah tunduk sepenuhnya pada Fang Han. Di matanya, hanya penguasa langit yang layak dipatuhi seperti itu. Apakah Fang Han ini benar-benar bisa menerobos kapan saja? Pikiran itu muncul di benaknya. Fang Han tiba-tiba bertanya, kalian datang 10 dewa agung, tapi sekarang hanya 8. Di mana 2 lainnya? Wajah Wanyang berubah suram. Dewa Giok dan Dewa Yuan Jin telah dibunuh. Dan yang membunuh mereka bukan penguasa langit. Tatapannya menajam ke arah Fang Han. Dengan kekuatan seperti itu, di bawah penguasa langit hanya ada 3 orang yang mampu melakukannya. Hua Tian, Satu Hati, dan kau, Fang Han. Namun aku yakin bukan kau, karena tidak ada permusuhan di antara kita. Sebenarnya, Wanyang sangat curiga, tapi tidak punya bukti. Bukan aku. Fang Han menjawab tenang. Aku memang membunuh banyak musuh di surga, tapi tidak punya waktu mengurus hal seperti itu. Menurutku, pelakunya adalah Hua Tiandu. Orang ini licik, kejam, dan haus darah. Dia suka membantai di mana-mana. Kalian bisa mencarinya untuk membalas dendam. Wanyang sedikit terdiam. Tanpa sadar, dia mulai terpengaruh cara bicara Fang Han. Kalau begitu, kita harus menghadapinya langsung. Tanah Suci Kebenaran berencana mengundangmu, bersama Hua Tian dan Satu Hati, untuk konfrontasi. Sekaligus mencari pelaku pembunuhan. Bagaimana menurutmu? Aku setuju. Fang Han mengangguk. Namun Hua Tiandu tidak memiliki lokasi tetap. Apakah kalian yakin bisa menemukannya? Sulit, jawab Wanyang. Kecuali penguasa langit turun tangan. Kalau begitu, Fang Han menatapnya, apakah kalian punya cara menemukan lokasinya? Wanyang tiba-tiba tersenyum. Kudengar kau menguasai Dao Takdir. Dengan itu, kau bisa melacak aura siapapun. Bisakah kau menemukan Hua Tiandu? Bisa, jawab Fang Han. Namun dia terus berpindah di antara ruang dan waktu. Setiap pelacakan membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Tanah Suci Kebenaran bisa memberiku dukungan, aku bisa menghitung posisinya. Bagus. Wanyang langsung mengeluarkan sebuah jimat. Ini jimat kehidupan dan kematian, menyimpan energi langit dan bumi dalam jumlah besar. Cukup untuk menopang kultivasi ratusan juta tahun. Aku punya banyak. Ambillah satu. Jimat itu melayang keluar. Aura penguasa langit langsung menekan seluruh ruangan. Semua orang hampir berlutut. Namun, begitu Fang Han mengulurkan tangan, dia langsung menangkapnya dengan mudah. Semua tekanan lenyap. Wanyang terkejut dalam hati. Dia bahkan bisa menekan kehendak di dalam jimat itu. Seberapa kuat sebenarnya dia? Fang Han merasakan isi jimat itu. Di dalamnya seperti terdapat satu dunia penuh energi. Tanah Suci Kebenaran memang kaya. Energi ini akan sangat berguna untuk terobosanku nanti. Tanpa ragu, dia menyimpannya. Tiba-tiba, tubuh Fang Han melesat ke langit. Dia berubah menjadi cahaya panjang, menembus ratusan juta ruang dan waktu. Suaranya menggema, semua dari Tanah Suci Kebenaran, ikuti aku. Aku telah mulai melacak aura Hua Tiandu. Kita akan membunuhnya bersama. Wanyang tidak ragu, dia langsung memimpin rombongannya dan mengejar Fang Han. Hua Tiandu, dendam kita akhirnya akan terselesaikan. Saat melesat menembus kehampaan, hati Fang Han justru terasa ringan.
Permusuhannya dengan Hua Tiandu telah berlangsung sejak dunia fana. Dari pertarungan perjanjian 10 tahun yang belum tuntas. Kini akhirnya hari itu tiba. Hua Tiandu memang memiliki keberuntungan besar. Dia mendapatkan seluruh tubuh Hua Tianjun dan menjadi peringkat pertama dalam daftar kandidat penguasa langit. Namun, meski begitu, Fang Han yakin, dia tetap bisa membunuhnya. Selama Hua Tiandu belum benar-benar mencapai alam penguasa langit, maka dia pasti bisa ditaklukkan. Setelah memadukan pecahan artefak sebesar planet, menembus berbagai pencerahan, menciptakan kekuatan baru, menghancurkan seluruh penjara surga, serta melahap banyak artefak abadi tingkat raja. Ditambah lagi merampas lembah petir yang ditempa selama ratusan juta tahun. Kultivasinya telah mencapai batas yang bisa menembus belenggu langit dan bumi. Selama bukan penguasa langit sejati, dia bisa membunuh siapapun. Bahkan dao takdirnya telah mencapai tingkat memahami takdir. Begitu dia menembus alam penguasa langit, dia bahkan bisa menemukan gerbang kehidupan abadi, lalu merebut takdir sejati dari dalamnya. Sementara itu, meski Hua Tiandu telah menyatu dengan tubuh Hua Tianjun, alamnya sendiri belum mencapai penguasa langit. Dia tidak akan mampu sepenuhnya mengeluarkan kekuatan tubuh penguasa langit yang sesungguhnya. Fang Han telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun dalam percepatan waktu Sekte Yu Hua. Segala tentang Hua Tianjun sudah dia perhitungkan. Segala kemungkinan sudah berada dalam genggamannya. Karena itu, dia tidak ragu. Dia akan segera membunuh Hua Tiandu, menelan kekuatannya, dan menyempurnakan jalannya menuju penguasa langit. Di sisi lain, dia juga berniat memanfaatkan kekuatan tanah suci kebenaran. Karena itu, dia bekerja sama dengan Wanyang dan yang lainnya. Fang Han terus melesat, menggunakan dao takdir untuk mengunci jejak aura Hua Tianjun. Di belakangnya, Wanyang dan rombongan mengikuti dengan sebuah artefak berbentuk gelendong. Artefak itu seperti totem kuno, peninggalan seorang ahli tertinggi yang telah gugur. Kekuatannya sangat luar biasa, kecepatannya bahkan mampu menyamai Fang Han. Dalam sekejap, mereka telah meninggalkan 100.000 negara surga, memasuki wilayah liar yang tak terjamah. Kini, setiap langkah Fang Han mampu melintasi ruang dan waktu sebanyak butiran pasir sungai Gangga. Meski belum sebanding dengan penguasa langit sejati, perbedaannya sudah sangat kecil, bahkan avatar penguasa langit pun belum tentu bisa mengejarnya. Namun, Wanyang dan yang lainnya tetap mampu mengikuti. Ini menunjukkan kekuatan mereka juga luar biasa. 8 Dewa Agung, ditambah ratusan murid, adalah inti kekuatan tanah suci kebenaran. Setiap orang adalah legenda, setiap orang adalah mitos. Jika bersatu, bahkan penguasa langit pun tidak mudah membunuh mereka. Di dalam artefak itu, mereka mulai berdiskusi diam-diam. Wanyang, menurutmu ini bisa dipercaya? Tanya seorang dewa. Aku curiga Fang Han adalah pembunuh Dewa Giok dan Dewa Yuanjin. Sekarang dia membantu kita mencari Hua Tiandu, jangan-jangan dia ingin meminjam tangan kita untuk menyingkirkan musuhnya. Dewa tak kasat mata tersenyum dingin. Benar, Wanyang berkata pelan. Bagaimanapun, kita tidak boleh membiarkan munculnya penguasa langit baru. Yang paling berpotensi sekarang adalah Hua Tiandu dan Fang Han. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini, membawa mereka ke tanah suci kebenaran, lalu mengendalikan situasi. Begitu sampai di sana, apakah mereka masih bisa bertindak sesuka hati? Semua orang tersenyum penuh niat tersembunyi. Benar, baik Fang Han maupun Hua Tiandu harus dimanfaatkan. Terutama Hua Tiandu. Dia memiliki seluruh tubuh penguasa langit. Nilainya tak terbayangkan. Bayangkan, hanya satu tangan saja sudah cukup membuat seseorang mendominasi dunia. Bagaimana jika kita mendapatkan seluruh tubuhnya? Keserakahan tampak di wajah mereka. Dan Fang Han juga tidak boleh dilepaskan. Dia memiliki hubungan dengan penguasa langit Ibu Petir. Selain itu, kolam petirnya menyimpan hasil kerja keras penguasa langit Leit selama ratusan juta tahun. Keduanya harus bertarung, satu harus mati. Kita hanya perlu menonton, lalu menangkap yang tersisa. Rencana beracun pun disepakati. Namun, Fang Han yang berada di depan tetap tanpa ekspresi, seolah tidak mengetahui apapun. Padahal pikirannya sedang menghitung tanpa henti. Sebuah peta besar surga berputar dalam kesadarannya. Dia terus melaju. Beberapa jam kemudian, mereka telah jauh meninggalkan wilayah utama surga. Kecepatan ini, jika ditempuh oleh kaisar kuno, mungkin membutuhkan ratusan tahun.
Di luar wilayah itu, terbentang hutan liar purba, sunyi, kosong, dipenuhi binatang buas. Aura kuno dan liar menyelimuti segalanya. Lapisan ruang dan dunia berbeda saling bertumpuk di langit, membentuk pemandangan luar biasa. Fang Han bahkan melihat berbagai ras, manusia bersayap, elf, dan makhluk aneh lainnya. Dunia surga begitu luas, bahkan penguasa langit pun tak mampu memahami semuanya. Mungkin, hanya Raja Abadi yang bisa melihat sebagian rahasianya. Namun Fang Han tidak peduli. Dia hanya mengejar satu hal. Hua Tiandu. Tiba-tiba, dia berhenti. Tubuhnya melayang di tengah arus ruang dan waktu yang ganas. Namun, tidak bergerak sedikit pun. Di depan, dia merasakan aura Hua Tianjun. Aura ini semakin kuat. Tak lama kemudian, Wanyang dan rombongan menyusul. Mengapa berhenti? Apakah sudah menemukan Hua Tiandu? Tentu, Fang Han menunjuk ke depan. Ruang dan waktu yang kacau tersibak. Sebuah koordinat muncul. Di sana, terdapat sebuah dunia datar raksasa. Dinding kristalnya sangat tebal, hampir mustahil ditembus oleh orang biasa. Ini, Wanyang segera mengeluarkan peta. Setelah beberapa saat, dia terkejut. Ini adalah dunia unta ilahi. Diciptakan oleh penguasa langit unta ilahi. Meski tidak sebesar wilayah utama surga, dunia ini tetap sangat luas dan misterius. Namun penguasa langitnya telah lama gugur. Dia tewas dalam pertarungan memperebutkan artefak misterius. Sejak itu, dunia ini menjadi tanpa penguasa. Seorang dewa berkata, jika tidak ada penguasa langit, kita tidak perlu takut. Mari masuk. Mengapa Hua Tiandu datang ke sini? Fang Han berkata tenang, mungkin untuk mencari artefak kuno. Kalian bilang penguasa langit unta ilahi gugur karena artefak itu. Mungkin Hua Tiandu datang untuk itu. Wanyang mengangguk. Bisa jadi, namun ini rahasia kuno. Bahkan kami tidak tahu detailnya. Konon, tempat ini pernah menjadi medan pertempuran antara Raja Abadi dan ahli Dao Pil kuno. Penguasa langit unta ilahi mungkin terlibat dalam pertarungan itu dan akhirnya gugur. Mata Fang Han tiba-tiba bersinar. Dia menghitung sesuatu, lalu perlahan berkata, jadi begitu, mungkinkah Hua Tiandu datang ke sini untuk mencari kunci warisan kuno? Hua Tianjun dulunya adalah bawahan setia Raja Suci. Saat perebutan antara Raja Suci dan Raja Abadi, kemungkinan besar dia terlibat di tengah pertempuran dan menyaksikan bentrokan yang mengguncang langit dan bumi itu. Perhitungan Fang Han sangat tajam dan mendalam. Dalam sekejap, dia memahami alasan mengapa Hua Tiandu muncul di tempat ini. Pasti untuk mencari kunci dunia pil kuno. Pertempuran antara Raja Suci dan Raja Abadi terjadi di sini. Sisa kekuatan mereka menyebar ke tak terhitung bidang dan sistem dinding kristal. Sangat mungkin, kunci dunia pil kuno jatuh di sini. Bahkan penguasa langit unta ilahi kemungkinan besar tewas karena ikut memperebutkan kunci tersebut. Jika tidak, seorang penguasa langit tidak mungkin gugur begitu saja. Dunia ini tersembunyi sangat dalam di antara arus kehampaan. Tanpa perhitungan Fang Han, mustahil ditemukan. Ayo masuk, Fang Han berkata tenang kepada Wanyang dan yang lain. Kita akan menembus dinding kristal dunia unta ilahi. Bersiaplah bertarung. Hua Tiandu adalah sosok kejam. Dia membunuh tanpa berkedip. Jika kalian terluka, aku tidak bisa bertanggung jawab. Tidak perlu, kata Wanyang tegas. Bahkan Hua Tianjun pun tidak akan berani menyinggung tanah suci kebenaran, apalagi hanya reinkarnasinya. Kita datang untuk menyelidiki kebenaran. Sebaiknya tidak langsung bertarung. Aku juga berharap begitu, jawab Fang Han santai. Tapi Hua Tiandu mungkin tidak akan mendengarkan. Di dalam hatinya, Fang Han sudah memahami niat mereka. Begitu masuk ke tanah suci kebenaran, dia pasti akan ditekan. Namun, kali ini, dia juga tidak berniat membiarkan mereka kembali hidup-hidup. Artefak yang mereka gunakan adalah senjata kuno milik penguasa langit kematian. Meski hanya sisa, kekuatannya tetap luar biasa. Namun bagi Fang Han, dengan kekuatannya sekarang, dia bisa menghancurkannya. Terlebih lagi, energi dalam tubuh Wanyang dan yang lainnya sangat besar. Jika diserap, akan sangat membantu terobosannya ke alam penguasa langit. Dalam pikirannya, nasib mereka sudah ditentukan, hanya masalah cepat atau lambat. Wus! Fang Han mengulurkan tangan, sungai takdir muncul. Dia langsung membuka dinding kristal dunia itu. Semua orang menembus masuk, pemandangan berubah drastis. Di hadapan mereka,
Terhampar dunia luas, gunung dan sungai yang megah. Meski tidak sebesar wilayah utama surga, namun setara ratusan negara besar. Ruangnya bertumpuk lapis demi lapis. Namun, tempat ini sunyi, energi roh hampir habis. Tidak ada kehidupan kultivator. Bahkan kaisar kuno pun bisa tersesat di sini. Namun, bagi Fang Han, semua jelas. Sekilas pandang, dia melihat bagian terdalam dunia itu. Sebuah kuil kuno yang hancur, dipenuhi bekas erosi waktu. Aura Hua Tianjun semakin kuat dari sana. Hati Fang Han semakin tenang. Seperti air, seperti pasir waktu. Tanpa menunggu, dia langsung melesat, mendarat di depan kuil itu. Kuil tersebut sangat besar, bentuknya menyerupai punuk unta. Seluruhnya rusak dan lapuk, namun bagian terdalamnya, gelap dan dalam, dipenuhi aura misterius. Fang Han berdiri di depan, tangan di belakang, menunggu dengan tenang. Tidak masuk. Tak lama, Wanyang dan yang lain tiba. Mengapa tidak masuk? Bukankah Hua Tiandu di dalam? Ini adalah kuil tempat penguasa langit unta ilahi dahulu tinggal, kata seorang dewa. Meski dia telah gugur, sisa kekuatannya masih berbahaya. Banyak yang datang mencari harta, dan mati di sini. Dia menunjuk tulang belulang di sekitar. Tak terhitung jumlahnya, telah terkubur selama miliaran tahun. Aku menunggu dia keluar, kata Fang Han tenang. Ini pertarungan yang telah lama dinanti. Harus diselesaikan dengan layak. Tepat saat kata-katanya selesai, bayangan muncul dari dalam kegelapan kuil. Sosok itu perlahan melangkah keluar. Seorang pria berjubah hijau, tubuhnya tegap, wajahnya tegas, seolah mewakili kebenaran langit dan bumi. Meski pakaiannya sederhana, auranya menguasai segalanya, seolah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Langit dan bumi bisa runtuh, namun dia tetap berdiri. Wanyang dan yang lain langsung gemetar. Aura ini, aura penguasa langit, tidak terikat sebab akibat, tidak terikat langit dan bumi. Memiliki jejak keabadian. Pria berjubah hijau itu berjalan keluar. Di tangannya, sebuah kunci sepanjang 10 inci. Aroma pil yang kuat terpancar darinya. Kunci dunia pil kuno. Tatapannya langsung tertuju pada Fang Han. Dalam sekejap, segala kenangan masa lalu muncul di benak Fang Han. Dunia fana, permusuhan lama, pertarungan yang belum selesai. Dia adalah Hua Tiandu. Saat melihat Fang Han, mata Hua Tiandu memancarkan cahaya dingin. Suhu seluruh dunia langsung turun drastis. Bahkan dinding kristal bergetar. Dia membuka mulut, dan hanya mengucapkan dua kata. Fang Han. Fang Han tetap tenang, menahan tekanan itu tanpa bergerak. Dengan nada seperti menyapa teman lama, dia berkata, Hua Tiandu, sudah lama tidak bertemu. Sejak kau naik ke surga, aku selalu merindukanmu. Perjanjian 10 tahun kita, sudah terlalu lama tertunda. Sudah waktunya diselesaikan. Hua Tiandu menatapnya. Keterkejutan sempat muncul, lalu hilang, digantikan kepercayaan diri mutlak. Fang Han, jadi benar kau benar-benar bisa mencapai tingkat ini. Setiap inci tubuhnya, mengandung kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Pencapaianmu juga luar biasa, jawab Fang Han tenang. Kau sudah menjadi peringkat pertama dalam daftar kandidat penguasa langit. Mungkin tak lama lagi, kau akan menerobos penguasa langit. Hua Tiandu tertawa keras. Benar, aku pasti akan menjadi penguasa langit. Dulu di dunia fana, kau hanyalah semut. Sekarang pun tetap sama. Perbedaan antara penguasa langit dan yang lain, seperti naga dan semut. Aku tidak pernah menyangka aku akan sampai di titik ini. Tapi sekarang, ini bukan kemungkinan lagi. Ini kepastian. Kau tetap hanya semut di hadapanku. Benarkah? Fang Han hanya menjawab dua kata. Ya. Tidak peduli berapa banyak keberuntungan yang kau miliki. Selama bukan penguasa langit, kau tetap akan lenyap. Aku akan naik ke puncak, mencapai sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan. Hua Tianjun adalah kehidupan masa laluku. Begitu aku kembali ke Sekte Yuhua, semua statusmu akan runtuh. Fang Han tersenyum tipis. Sekte Yuhua sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah gerbang era. Dan aku yang mendirikannya. Kau tahu kenapa aku datang? Aku datang untuk membunuhmu. Apa? Hua Tiandu tertawa dingin. Kau ingin membunuhku? Bagus. Bahkan jika kau tidak datang, aku juga akan mencarimu. Tatapan Fang Han beralih ke tangannya. Kunci dunia pil kuno. Dengan itu, kau bisa membuka warisan Raja Suci dan ahli pil kuno.
Itu akan membuatmu lebih cepat menjadi penguasa langit. Serahkan, orang-orang dari Tanah Suci Kebenaran sudah datang. Apa? Semua orang dari Tanah Suci Kebenaran langsung gempar. Itu benar-benar kunci dunia pil kuno. Jika kita mendapatkannya, salah satu dewa maju, Hua Tiandu, serahkan kunci itu, dan ikut kami ke Tanah Suci Kebenaran. Kunci dunia pil kuno bukanlah benda biasa. Siapapun yang menguasainya, bisa memasuki dunia pil, memperoleh pil tanpa batas, bahkan menemukan dewa pil yang tertidur. Nilainya, setara dengan tubuh penguasa langit. Tak ada yang tidak menginginkannya. Terlebih lagi, penguasa pil yang tertidur itu, adalah eksistensi yang hampir mencapai tingkat raja abadi. Dunia pil, adalah gudang harta terbesar. Siapapun yang mendapatkannya, memiliki peluang besar menjadi penguasa langit. Bahkan hati Wanyang berdebar keras. Jika aku mendapatkan kunci ini, masuk ke dunia pil. Asal mendapatkan satu dewa pil tertidur saja, aku punya 90% peluang menjadi penguasa langit. 90%. Kunci ini harus direbut. Dengan cara apapun, semua dewa agung dan murid Tanah Suci Kebenaran langsung menjadi gila. Mata mereka memerah. Beberapa bahkan berteriak, serahkan kunci itu. Jika tidak, kau akan mati di sini. Hua Tiandu, hidup atau mati, pilihan ada di tanganmu. Fang Han hanya menonton dengan dingin, tanpa gelombang emosi. Haha, Hua Tiandu tertawa pelan. Dia membalik telapak tangannya. Kunci dunia pil kuno terlihat jelas. Kalian juga menginginkannya. Bagus, sangat bagus. Siapapun yang berani mengincar kunci ini, semuanya mati. Bahkan penguasa langit unta ilahi pun telah gugur. Kunci ini adalah milik Raja Suci. Aku adalah pewarisnya. Begitu aku menjadi penguasa langit, aku akan menguasai kembali istana surga, membuka dunia pil, melahap seluruh kekuatannya, dan melangkah ke tingkat Raja Abadi. Tatapannya menyapu semua orang. Apa itu Tanah Suci Kebenaran? Kalian pikir kalian Raja Kebenaran? Wanyang langsung bergerak. Serang. Fang Han, kita bunuh dia bersama. Bom, langit retak. Bayangan besar muncul, seolah Raja Abadi berdiri di langit. Matahari berada di tangannya. Cahayanya bisa membakar kaisar hingga menjadi abu. Bunuh. Semua dewa agung dan murid menyerang bersamaan. Teknik ilahi meledak. Artefak kematian dilepaskan. Bayangan penguasa langit kematian turun, menekan Hua Tiandu. Lemah. Hua Tiandu hanya mengucapkan satu kata. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Gelombang suara menyapu segalanya. Bom. Serangan Wanyang hancur seketika. Pak, darah muncrat dari mulutnya. Fang Han, cepat bantu. Wanyang panik. Dia langsung mengirim pesan rahasia meminta bantuan. Hua Tiandu mengangkat tangan, langsung menangkap pesan itu di kehampaan, dan menghancurkannya. Masih ingin memanggil bala bantuan. Tatapannya menyala, cahaya keluar dari matanya. Artefak kematian langsung retak. Cepat mundur. Semua orang ketakutan. Namun, sudah terlambat. Kalian pikir bisa kabur? Hua Tiandu mencibir. Kau pikir kumpulan sampah ini bisa melawanku? Fang Han. Naif. Telapak tangannya membesar, menutupi langit. Energi hitam melahap segalanya. Jeritan terdengar. Banyak murid langsung berubah menjadi abu. Tatapan Hua Tiandu kemudian mengunci Fang Han. Cahaya ilahi menembus waktu, menusuknya. Namun, Fang Han tetap tenang. Benar, mereka memang sampah. Aku hanya meminjam tanganmu untuk menyingkirkan mereka. Cahaya kehancuran muncul di matanya, menghancurkan tatapan Hua Tiandu. Kemudian, dia membentuk segel. Gerbang besar turun dari langit. Itu adalah gerbang tanpa hukum. Fang Han telah memahami sepenuhnya sistem kekuatan ini. Setelah melahap reinkarnasi penguasa langit, semua ingatan dan tekniknya telah menjadi miliknya. Gerbang turun. 10.000 gerbang muncul. Gerbang keajaiban. Gerbang abadi. Gerbang langit dan bumi. Gerbang yin dan yang. Semua turun bersamaan, menghancurkan Tanah Suci Kebenaran. 7 dewa agung langsung hancur. Hanya Wanyang yang masih bertahan. Namun tidak lama. Apa ini? Dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Dia mengira diserang Hua Tiandu. Hua Tiandu, aku tidak akan melepaskanmu. Dia berteriak. Namun, gerbang terakhir jatuh. Bom, dia hancur. Dalam sekejap, semua dewa agung musnah. Artefak mereka, hukum mereka, urat nadi roh, semua diserap oleh Fang Han. Masuk. Fang Han berteriak. Energi besar mengalir ke tubuhnya.
Artefak kematian jatuh ke tangannya. Berputar, Wanyang pun dimurnikan sepenuhnya, jiwanya lenyap, tidak bisa dibangkitkan lagi. Puluhan jimat kehidupan dan kematian berputar di tubuh Fang Han. Masing-masing mengandung energi luar biasa, cukup untuk memperkuat serangan ratusan kali lipat. Seluruh kekuatan tanah suci kebenaran kini menjadi miliknya. Hua Tiandu mundur sedikit, tatapannya berubah, ada kewaspadaan. Dia tahu, Fang Han sudah merencanakan semuanya. Fang Han berdiri di kehampaan. Aura mengguncang langit, energinya meluap, seolah siap menembus batas dunia. Hua Tiandu, Fang Han berkata tenang, aku harus berterima kasih padamu. Tanpamu, membunuh mereka tidak akan semudah ini. Sekarang, semua dosa pembunuhan ada padamu. Aku tidak menanggung sebab akibat apapun. Hua Tiandu tersenyum tipis. Kau memang licik, namun itu hanya trik kecil. Di hadapan kekuatan mutlak, semua tipu daya tidak berarti. Akulah kekuatan itu, benarkah? Fang Han tetap tenang, kondisinya sempurna, jiwanya jernih, seperti langit bersih, seperti bulan terang, aura pertempuran membumbung. Hua Tiandu mengangkat tangan, kunci dunia pil berubah menjadi pedang tajam. Dia langsung menebas. Dentang. Fang Han menahan dengan telapak tangan. Tubuhnya maju. Teknik tinju meledak. Kekuatan mengguncang kehampaan. Seluruh dunia unta ilahi bergetar. Gunung, sungai, langit, semua mulai menyusut menuju Fang Han. Hua Tiandu terkejut. Apa ini? Teknik apa ini? Kau ingin melahap seluruh dunia ini? Fang Han mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, seluruh dunia unta ilahi mulai menyusut. Gunung, sungai, langit, bahkan ruang. Semua terkumpul menuju tubuhnya, seolah dia hendak melahap seluruh dunia ini. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dicapai saat seseorang berada di ambang melampaui langit dan bumi. Hua Tiandu benar-benar terkejut. Dia tahu Fang Han kuat, namun tidak menyangka sekuat ini. Namun dia tidak gentar. Dia percaya, dengan tubuh Hua Tianjun yang telah dipadukannya, dia pasti bisa menekan Fang Han. Satu langkah maju, kuil di belakangnya langsung hancur. Batu-batu terangkat, berubah menjadi serangan tinju raksasa, menghantam Fang Han. Pada saat yang sama, telapak tangannya menembus lapisan ruang, menyerang langsung ke inti kristal negara ilahi Fang Han. Teknik tinju penghancur dewa, bom. Hua Tiandu melancarkan teknik pamungkas. Teknik warisan Hua Tianjun, kekuatan yang bisa menghancurkan batas dunia. Seluruh dunia unta ilahi runtuh. Kekuatan Fang Han terhenti sejenak, namun Fang Han maju. Satu pukulan menghantam teknik tinju penghancur dewa. Bom! Kekuatan keduanya bertabrakan. Seluruh dunia lenyap. Yang tersisa hanya kehampaan. Arus ruang dan waktu mengamuk, menghantam tubuh mereka tanpa henti. Namun, keduanya berdiri tegak. Tubuh mereka tak hancur, tak rusak, tak bisa dimusnahkan. Hua Tiandu, dengan tubuh penguasa langit, setiap gerakan memanggil kekuatan masa lalu dan masa depan. Langit dan bumi tak bisa mengikatnya. Fang Han, dengan Dao Era, setiap kristal negaranya adalah dunia. Di pusatnya, terdapat jejak kehidupan abadi. Itulah hasil ratusan ribu tahun kultivasi. Ini adalah Dao Era, sebuah peradaban baru, terus berkembang, tak terbatas. Keduanya berdiri di kehampaan, seimbang, tak ada yang unggul. Haha. Hua Tiandu menatap Fang Han. Aku menggunakan tubuh penguasa langit, dan kau masih bisa menahannya. Mengejutkan, namun tadi hanya setengah kekuatanku. Sekarang, aku akan serius. Kau akan menjadi alat uji kekuatanku. Fang Han tetap tenang. Hua Tiandu, kekuatan itu bukan milikmu. Kau belum mencapai alam penguasa langit. Memaksakan kekuatan itu hanya akan melukai jiwamu. Setiap kata yang dia ucapkan menenangkan kehampaan. Arus ruang dan waktu berhenti. Tiba-tiba, cahaya muncul, langit terbuka, matahari bersinar. Sinar itu menerangi kehampaan, menciptakan tanah suci emas. Fang Han berdiri di tengahnya, seperti penguasa segalanya. Langit hanya memiliki satu matahari, dan bumi hanya memiliki satu Fang Han. Dalam sekejap, semua cahaya dunia seolah berkumpul padanya. Hua Tiandu merasakan tekanan, namun dia langsung bangkit. Kekuatan tubuh penguasa langit meledak. Bunuh. Kunci dunia pil berubah menjadi tombak, menusuk Fang Han. Bencana, kekacauan, pembantaian, petir, keabadian, semua hukum enam penguasa langit
Aku kuasai. Dalam satu serangan, 6 kekuatan ekstrim menyatu. Inilah warisan Hua Tianjun. Namun, Fang Han tetap tenang. Dia menahan tombak itu dengan tubuhnya. Dentang, tubuhnya, seperti artefak abadi, tak bisa dihancurkan. Bahkan penguasa langit, belum tentu mampu melukainya. Hua Tiandu terus menyerang. Teknik bencana, teknik kekacauan, teknik pembantaian, teknik petir, teknik keabadian, semua dilepaskan. Namun, semua itu telah dibaca oleh Fang Han. Matanya berkilat. Di dalamnya, lahir dan hancur jutaan peradaban. Semua teknik, diserap, dipahami, diubah menjadi bagian dari Dao era. Tidak ada teknik yang bisa lolos darinya. Fang Han mencari celah. Dengan keyakinan mutlak, dia akan menang. Tiba-tiba, dia bergerak. Langit dan bumi tak tertandingi. Era demi era berganti. Bunga langit bermekaran. Waktu mengalir. Dunia muncul dan hancur. Satu jari menusuk ujung tombak. Bom! Seluruh kekuatan Hua Tiandu hancur. Tangannya bergetar. Tubuhnya mundur. Wajahnya berubah. Satu serangan mengalahkan 6 teknik penguasa langit. Saat mundur, Hua Tiandu meraung. Dao tanpa kehidupan. Fang Han, aku akan menunjukkan jalan yang kuciptakan. Tombaknya bergetar. Kekuatan kehancuran mutlak meledak. Langit meredup. Dunia runtuh. Semua fenomena Fang Han dihancurkan. Tombak itu menusuk tenggorokannya. Di ujung tombak terdapat darah Raja Suci. Dengan ini, bahkan tubuh abadi pun akan terluka. Hua Tiandu menyerang tanpa henti. Kekuatan mengguncang kehampaan. Pertarungan hidup dan mati telah mencapai puncaknya. Di ujung kunci dunia pil terdapat darah Raja Suci. Awalnya tersembunyi, namun kini dipicu oleh kekuatan Hua Tiandu. Setetes darah itu menyapu segalanya, bahkan tubuh penguasa langit pun bisa terhapus. Cahayanya menembus kegelapan, langit dipenuhi aura darah suci. Tekanan agung menyelimuti segalanya, semua makhluk ingin berlutut. Tubuh Fang Han langsung merasakan bahaya besar. Seluruh keberadaannya bergetar, dia menghitung tanpa henti, namun tetap sulit menemukan solusi. Hua Tiandu tersenyum, dia yakin serangan ini akan melukai Fang Han. Fang Han, kau mencuri keberuntungan, memurnikan 33 harta, melahap artefak, menyempurnakan teknik tinju penciptaan. Namun hari ini, kau akan kehilangan segalanya. Aku akan merebut semuanya, dan menjadi penguasa sejati surga. Tombak berlumuran darah, menusuk. Namun, Fang Han tetap diam. Tiba-tiba, aura besar meledak, 33 harta bergetar. Dao takdir mengalir, jejak gerbang kehidupan abadi muncul. Bom! 300 kali kekuatan tempur meledak. Fang Han meninju. Wajah Hua Tiandu berubah. Dia merasakan ancaman nyata. Bom! Tombaknya terpukul mundur. Kekuatan Fang Han menembus tombak, masuk ke tubuh Hua Tiandu. Hua Tiandu terdorong mundur, namun tidak terluka. Tubuh Hua Tianjun terlalu kuat. Namun, Fang Han tidak berhenti. Bom! 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 Puluhan pukulan bertubi-tubi. Masing-masing 300 kali kekuatan. Hua Tiandu terus mundur. Tombaknya tertekan. Darah Raja Suci kembali tersegel. 6 hukum menyatu. Hua Tiandu meraung. Kekuatannya melonjak. Tombaknya berubah. Cahaya 6 dunia muncul. Surga, manusia, roh, binatang, asura, neraka. Semua hukum menyatu. Menekan Fang Han. Namun, Fang Han tetap bertahan. Setiap benturan membawanya lebih memahami rahasia kunci dunia pil. Bahkan, rahasia tubuh Hua Tianjun mulai terbaca. Hua Tiandu semakin serius. Dia mulai sadar, Fang Han adalah musuh besar. Tiba-tiba, Fang Han tersenyum. Tangannya bergerak. Sebuah gambar muncul. Gambar era Hua Tiandu. Pertarungan ini cukup sampai di sini. Darah Raja Suci. Aku ambil. Bom! Formasi berputar. Darah itu terlepas dari tombak, berubah menjadi titik cahaya, dan masuk ke dalam gambar era. Apa? Hua Tiandu terkejut. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, Fang Han sudah bergerak. Darah Raja Suci terbakar di dalam gambar era. Api suci meledak. Fang Han diselimuti api. Tubuhnya ditempa ulang. Kristal negaranya hancur dan lahir kembali. Kekuatan melonjak. 33 harta beresonansi dengan langit dan bumi. Mereka mencapai tingkat baru, mendekati penciptaan artefak sejati. Darah Raja Suci benar-benar luar biasa. Fang Han tersenyum. Dao eraku
semakin sempurna. Tubuhnya bergerak, dia menyerang lagi. Hua Tiandu mengangkat tombak. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatan sejati. Dia juga menggunakan teknik tinju penciptaan. Keduanya bertabrakan. Namun, di belakang Fang Han, sebuah gerbang muncul. Gerbang dunia pil. Aroma pil memenuhi langit. Kekuatan tak terhingga memanggil. Begitu gerbang muncul, kunci dunia pil di tangan Hua Tiandu bergetar, tak bisa dikendalikan, langsung terbang, masuk ke gerbang dunia pil milik Fang Han. Tidak mungkin, Hua Tiandu meraung, kunci itu direbut. Dia menyerang gila-gilaan, bahkan membakar kekuatan tubuhnya. Namun, tidak berguna, gerbang dunia pil menghilang, kunci itu lenyap. Fang Han berdiri tenang, serangan Hua Tiandu tak bisa mengenainya. Di tangannya, kunci itu berubah bentuk, tombak, pedang, tombak panjang. Dia menyuntikkan energi ke dalamnya. Dua karakter muncul. Momen. Fang Han tertawa. Nama aslinya adalah kunci momen. Hua Tiandu, kau bahkan tidak memahami kekuatan sejatinya. Sekarang, kunci ini ada di tanganku. Bagaimana kau akan melawanku?